Jangan takut memulai usaha di saat krisis ekonomi melanda. Nah, berkaitan dengan situasi sekarang, banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup, ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan itu yang mem-PHK karyawannya karena sudah tidak mampu lagi untuk tetap eksis karena situasi ekonomi, situasi krisis. Nah, jadi khusus buat usaha-usaha kecil, mikro, UMKM itu tetap bisa bertahan. Contohnya ibaratnya ya penjual bakso, ya kan? Nah, warung-warung kecil gitu, penjual snack, penjual martabak, tetap jalan gitu. Ya memang terasa gitu. Semua akan merasakan dampak dari krisis ekonomi gitu, apalagi secara global gitu ya. Nah, sekarang nilai rupiah terus memburuk gitu. Nah, namun apakah kita hanya diem saja nungguin badainya itu berlalu baru kita mulai? Kalau menurut saya, disinilah kita harus berani bersikap gitu. Jadi ibaratkan sebuah badai datang, ya kan? Nah, angin topan kencang, ya paling pohon yang besar-besar ya tumbang gitu. Tapi coba perhatikan tuh rumput-rumput gitu kan. Nah, ya tetap hidup gitu ya, tetap hidup gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi di saat sekarang ini khusus untuk pemula yang ingin memulai usaha, jangan takut gitu. Banyak cara untuk melakukan usaha, memulai usaha. Nah, bagi yang memulai usaha, ya cobalah cari usaha itu yang memang dibutuhkan gitu sehari-hari gitu. Ya contohnya seperti ya penjualan telur, ya kan. Nah, itu kan dibutuhkan penjualan kebutuhan rumah tangga berupa makanan dan minuman. Nah, itu tetap jalan. Bagaimana krisis juga tetap gitu. Cuma bagaimana kita untuk mengelolanya secara baik. Nah, itu aja. Jadi khusus untuk di dunia penjualan snack gitu ya. Kalau ditanya ya terasa nggak? Ya udah pasti terasa semua gitu ya kan, situasi ekonomi sekarang. Cuma bagi pemula ya jangan memulai usaha langsung modal besar gitu ya kan, langsung istilahnya buka toko modal ya 50 juta gitu kan. Nah, itu resikonya besar gitu. Ya langsung modal kecil aja dulu, ibaratnya ya modal 1 juta juga udah bisa gitu kan. Nah, dengan beli beberapa bal gitu dikemas gitu kan. Nah, itu dititipkan di kantin-kantin sekolah, di warung-warung gitu ya. Nah, ataupun ada pasar tradisional itu dikemas gitu ya kan. Nah, kemasin 2.000 apa 5.000 gitu ya kan. Yang penting terjangkau gitu. Itu pasti jalan gitu. Karena kenapa? Ya karena memang dibutuhkan sama orang gitu. Walaupun situasinya krisis ya namanya makanan ya tetap dimakan. Ya nggak mungkin kan orang puasa sampai selesai krisis kan, nggak mungkin. Nah ya jadi itu ya. Jadi memang kita perlu yakin ya. Nah yakin ya namanya badai ekonomi ataupun krisis itu ya itu pasti ya datang terus ya kan. Cuma ya waktunya kadang-kadang ya kita tidak siap gitu. Nah jadi itulah yang mungkin buat sobat idola di luar sana yang masih ragu gitu ya di situasi begini, aduh takut gimana nanti nggak jalan, nanti malah rugi gitu ya. Nah jadi dan buat yang sudah berjalan juga gitu, jadi cemas gitu, nggak bisa tidur gitu mikirin gimana ini nanti ke depannya ini mau makan apa gitu ya, nggak usah dipikirkan ya, nggak usah terlalu dicemaskan. Yang perlu dilakukan adalah upaya, opsi, solusi. Nah, itu yang paling penting. Contoh yang mungkin bisa saya sampaikan, yang pertama itu ya mungkin untuk pemula gitu ya, untuk penjualan snack itu ya juallah snack yang saat ini yang viral-viral saja gitu. Nah, jadi kalau viral itu kita umpamanya jual di pasar tradisional, kita gelar gitu modal 1 juta gitu kan. Nah, tanpa kita tawarin juga orang pasti
tanya gitu, ini stik basreng yang daun jeruk contohnya lagi viral gitu ya. Nah itu pasti orang beli gitu maksudnya. Yang kedua, ya jual snack itu juga usahakan kemasannya terjangkau gitu. Jangan bikin yang kemasan 20.000 gitu ya. Nah buat kemasan yang 5.000 atau yang 2.000 gitu ya kan. Jadi orang ngelihatnya ada tulisannya 2.000 gitu kan. Nah itu pasti orang langsung mau beli ya, seumpama dia tadi juga nggak ada niat beli gitu. Nah itu dia tipsnya tuh. Yang ketiga, ya ibaratnya saat sekarang ya hindari untuk menjual snack yang produk-produk baru gitu kan. Nah ada kan banyak juga yang tetap ada yang ngeluarin produk baru gitu. Nah itu hindarin kalau untuk saat ini gitu. Nah jadi itu yang mungkin tips penjualan. Nah kemudian yang kedua ya lakukan penghematan gitu. Nah jadi lakukan penghematan. Yang pertama biasanya mungkin kalau yang udah jalan itu kan usahanya itu kan disuruh orang lain yang ngemas gitu, dikemasin orang lain. Nah saat sekarang ini kemas sendiri gitu. Nah jadi lakukan sendiri ya, anggota keluarga gitu yang masih punya waktu luang, apa anak sekolah libur gitu ya, kemas gitu, rame-rame gitu. Kemudian yang kedua, penjualan dilakukan sendiri. Nah biasanya kita mungkin kalau mau jual barang gitu kita titipkan di warung-warung gitu ya. Nah itu tetap kita lakukan. Nah terus kita lakukan jualannya di pasar malam. Yang kita biasa nggak jualan ya kita jualan di pasar malam gitu. Kemudian ya kita cari tempat, kita jual sendiri, mungkin ya cari lapak gitu ya, jual di pasar tradisional, gelar gitu ya kan, kita jual gitu. Nah jadi dengan demikian ya otomatis hasil penjualan bisa kita terima sendiri. Nah kemudian yang ketiga ya lakukan penghematan lah ya, penghematan ya untuk kebutuhan yang tidak penting ya jangan beli dulu saat sekarang ya. Nah kemungkinan untuk yang masalah yang liburan gitu ya ditunda dulu lah di saat zaman krisis begini. Nah itu aja mungkin ya yang bisa saya sharingkan di momen krisis ekonomi yang melanda saat ini. Tetap semangat ya, terus lakukan solusi-solusi yang terbaik buat usaha dan kehidupan Anda. Oke, sukses selalu. Terima kasih.